Gue sebenarnya suka Conor McGregor setelah dikalahin sama Nate Diaz sebetulnya. Baru mulai suka. Sebelumnya gue, wah ini mati aja nih orang dulu gitu bro. Asli kesel banget gue, pengen banget lihat dia kalah. Tapi begitu dia kalah tuh kayak, wah nih manusia juga nih ya. Kayak gue pengen lihat dia comebacknya gitu-gitu. Iya. Nah Topuria nih juga sama, gue masih ngeliat nih kayak, wah kalahnya gimana nih orang ya, kayak gitu. Pengen gue lihat dia kalah juga pengen. Tapi lawan Oliveira mah masih megang Topuria lu Bang. Masih kalau dengan dengan kombinasi dia itu sih gue rasa Oliveira nggak bisa bendung sih, agak susah buat ngebendung. Kecuali bukan malamnya Topuria. Jelas bukan malamnya Topuria kalau kalah ya. Kalau kalah udah jelas bukan malamnya. Per hari ini karena Gilbert Burns dikalahkan oleh Morales, jadi Morales itu undefeated fighter dengan 18-0 dan total nih undefeated fighter yang ada sekarang di UFC itu kurang lebih ada sekitar 7 orang, yaitu adalah Topuria dengan 16-0, terus Khamzat Chimaev dengan 14-0, Shavkat Rakhmonov dengan 19-0, Evloev dengan 19-0, Evloev yang ditakutin Topuria ya. Terus habis itu ada Murphy dengan 16-0, ada Morales termasuk dengan 18-0 dan ada Murzakanov dengan 14-0. Nah, dari ke-7 fighter undefeated ini satu-satu deh. Lu ranking dari nomor 1 sampai nomor 7 siapa aja? Anjir, coba lihat. Ayo nih, siapa aja? ya coba lu. Siapa nomor 7 lu? Dari nomor 7 ke nomor 1. Coba. Siapa Ge? Nih Ge. Nih gue sebutin aja nih Ge. Nomor 7 lu siapa ya? Nomor 7 Gue boleh top 3 aja gak? Karena ini top 4 yang bawahnya nih gue jujur gak tahu ya. Oke, yang top 4 itu siapa? Yang lu gak tahu siapa? Ya itu Murzakanov. Ya. Murzakanov, wes gokil. Gak tahu gue Murzakanov. Oh gak deh, cuman 3 yang gue gak tahu. Murzakanov, terus Morales sama Murphy. Morales, oke. Gak terlalu ngikutin gue. Tapi ya kalau misalkan gue boleh bilang ya. Top 3 aja ya jadi ya. Enggak, top 7. Tetap 7. G aja yang itu. 4 dulu. Top 4-nya itu. Iya. Dari nomor 4 dulu. Ini pasti nih bakal menimbulkan. Ya gak apa-apa ya, dari nomor 4 dulu aja. Khamzat Chimaev. Dari nomor 4 ya? Ya gak apa-apa kan itu. Sesimpel karena ibaratnya tuh dia tuh kayak prone to injury. Sesimpel itu aja. Oh, jadi makanya masuknya Khamzat nomor 4. Nomor 3 lu siapa? Nomor 3 lu. Evloev. Oke. Di atas Khamzat Chimaev ya. Ini bakal kaget nih gue. Iya, berarti nomor 2-nya siapa? Topuria. Rakhmonov. Topuria number 1 bro. Number 1. Berarti Topuria gue. Gue Okay. masih megang alasan kenapa Topuria ini kayaknya ini adalah momentumnya dia aja. Oh iya, coba pinjam. Bagus. Berarti itu ya, itu susunan 4 besar lu ya, 4 besar ya. Kalau lu lu dari 7 berarti. Coba kalau lu dari 7. Gue diwakili Sardo lah kayak biasanya sama pasti. Aman ya bang. 7 juga. Zakharov, Murphy. Oke, alasannya dong, jangan Khamzat, langsung. pokoknya semua 7 bang. Nomor 1 Ilia Topuria. Semuanya 7. Semua 7. Sama. Gitu ya. Alasannya kenapa? Gue pengen tahu deh tapi ini penasaran. Lu nggak boleh begitu. Kenapa lu cuma alasan 7? Topuria? Iya, Alasan kenapa? Karena Ilia Topuria the next GOAT. Wah, lu dihujat lu. Orang dihujat, bukan Dagestan. Enggak, bukan masalah Dagestan. Bukan masalah Dagestan aja. Lu dihujat tuh, orang dia belum ada pembuktian apa-apa. Itu dia yang serunya. Iya. Makin kesini Ilia Topuria nih makin kayak McGregor dulu. Iya, omongannya besar banget, cuma omongan besarnya tuh gimana ya? Kita jadi terbawa pengen ngikutin gitu. Dia benar-benar all in dengan semua omong besarnya gitu. Lu lihat ini gak yang highlight berita yang Ilia Topuria bilang? Iya. Untuk ngelawan gua itu Islam harus ngantri. Iya, dari Sardo juga itu. Ini orang belum. Iya, belum juga menang, Pak. Lu masih lawan Charles tapi udah ngomong-ngomong kayak Islam kalau mau balik lagi ke lightweight harus ngantri kayak. Ini orang pede mampus. Jadi bener-bener all in gitu dia. Kalau dia gagal hancur-hancurnya, kalau berhasil keren sekeren-keren. Yoi, the next Conor McGregor ya. Lebih kalau menurut gue. Lebih ya. Itu ya kalau dia punya fokus yang sama sih. Ya. Fokus yang lebih sih. Iya. Semoga karena dia emang terlahir kaya, dia nggak akan diubah oleh uang. Iya. Akan berubah oleh karena uang. Kalau lu bang. Gue diwakili Sardo sama dulu. 7 semua. 7 semua.
Nomor 1 Islam gue. Oh, tapi nomor 1 Gak ada, Islam. Tapi Gak gak ada Islam. Gak ada, benar. Gua nomor Udah 1. satu. Iya. Udah Nomor pernah kalah Iya. 1. Benar. Gak bisa. Tapi Topuria tapi nomor 1, sisanya bebas. Topuria nomor 1 ya. Iya. Sisanya cueks. Ini emang podcast Topuria sih. Nah, kalau lu kenapa? Sama sih gue jawabannya lah ya. Kayak dia yang paling menghibur saat ini. Yes. Kayak menghibur aja, terhibur Oke. gue. Dia Saat bikin ini kita nonton buat apa nonton. lagi selain terhibur? Iya. Kalau gue masih lebih terhibur nonton Kamzat sih. Bener sih ya. Iya, Kamzat. Sedikit loh. Jadi kalau gue Iya. bedanya nomor 1 gue Kamzat, nomor 2 gue Topuria, baru Safkat Rahmonov. Oh, Sisanya Flof, terus habis itu bahkan Flof enggak. Gue semenjak kemarin Morales menang menjanjikan lawan Gilbert Burns, dia 18 Iya. winning streak juga, dan dia selalu first round finish kan beberapa pertandingan, TKO artis juga. Gue Morales dulu, habis Morales baru Flof, habis itu baru Murphy, baru Murzakanov, teruju gue. Jadi bedanya cuma di Kamzat aja. Menurut gue lebih terhibur Kamzat aja sih kalau tontonan nih. Kamzat tuh kalau dia emang ada poinnya tadi yang kayak bilang dia kan penyakitan ya, Cederaan. gitu. Tapi ke setiap kali dia sehat 100% atau enggak misalnya let's say sehat 90% aja menghibur, enggak pernah ada pertandingan Kamzat yang kita Nggak ada. Even yang terakhir Cara lawan dia ngangkat orangnya gitu-gitu. ngerakdol orang. Iya. Kamzat tuh selalu menghibur gue gitu. Cuman dia pas lawan Gilbert Burns lumayan agak capek. ke ini, Capek. iya. Karena dia gaya mainnya terlalu kayak Mike Tyson, gas di awal. Iya, sama kayak lawan Kamaru Usman kan. Sebenarnya agak Benar. ngos-ngosan juga tuh lawan Iya, Kamaru Usman agak tuh. susah take down dia. Agak susah take down, tapi menurut gue ya dia bayangin Kamzat daripada Topuria ya. Topuria kan ngalahin Volkanovski yang udah trauma gara-gara ditendang, terus Iya, ngalahin Holloway yang udah ibaratnya udah nggak, dagunya udah nggak sekuat dulu juga gitu. Beda cerita lah. Tapi kalau Kamzat ngalahin Whittaker, Kamaru Usman, Iya. maksudnya sama siapa lagi tadi yang dia capek Gilbert Burns. Gilbert Burns. Posisinya tuh ya menurut gua lebih ya lu udah Kamaru Usman gitu. Iya sih, goatnya ya. Makanya goatnya welter. Kan Iya. itu Kamar Usman yang udah kena head Iya, kick dan sebenarnya kalah sudah dua kena kali. head kick Betul, juga. betul. Bener juga sih, kita udah kena head Makanya kick juga. Whittaker yang udah Selalu ada alasan sih. Selalu ada makanya alasan. Anjing juga Saru, bener juga lu do. Anjing juga lu. Bener. Tapi makanya disclaimer gue itu adalah Kamzat itu gara-gara yang gue hajar tuh bukan karena dia lawan Usman atau apa gitu, tapi yang gue hajar itu adalah endurance dia itu sangat amat ringkih gitu. Iya. Dan dia kenapa Ilya Topuria bisa gue bilang sekarang highlightnya UFC adalah karena coba dari 7 fighter undefeated barusan. Iya. Kalau kalah, orang misalnya Hamzat kalah, orang cuma bilang anjir berarti DDP jago ya. Kalau ini Moraes kalah, anjir lawannya jago ya. Si Safkat kalah, anjir ini jago ya. Tapi kalau Ilya kalah, mampus lu Ilya ini. Gitu. Ilya tuh Iya, udah bener-bener bebannya berat ya. Iya, udah bener-bener invest ke semua penonton. Jadi orang nonton Ilya bukan cuma karena seru ya, pengen lihat dia menang. Enggak, pengen lihat dia jatuh Pengen juga. lihat dia jatuh kayak Conor Ilya tuh udah McGregor dulu. mantau Ilya banget. Dan kalau gue mau nambahin gini, kena alasan kenapa Ilya Topuria gue jadi nomor 1. Iya. Gue sepakat banget sama Sardo tuh, yang bilang kalau misalkan Ilya Topuria itu ibarat kayak Conor McGregor dulu. Iya, Nah, iya, Conor iya. McGregor waktu dia mulai bantam. Feather. Featherweight. Kita tuh melihat Conor McGregor dan kita percaya bahwa tangan kirinya dia tuh kuat banget. Oke. Itu hal yang sama dengan kita lihat Ilya Topuria sekarang, tangannya tuh kuat banget. Nah, gue cuma takut kalau Powernya nggak sama di Ilya lightweight. naik sama seperti pas McGregor naik. Pas McGregor naik, orang tidak melihat tangan kirinya dia sekuat itu. Iya. Iya. Gitu. Tapi ini tipis aja ya, kan karena nanti pertandingannya belum, cuma tipis aja. Menurut lu dia menang lawan Charles Oliveira? Menang. Gampang, menang mudah apa alot? Nah, gimana? Menurut gua Ini akan ada perlawanan. Iya. Oke. Iya. Charles Oliveira iya GOAT, tapi maksudnya gini. Maksud gua tuh gini, Charles Oliveira pernah kalah dengan Siapa? ya? Islam Makhachev. Islam. Iya, udah. bukan Islam. Aduh, lupa gua siapa yang mana? nafas ini, yang nafas pilot Oh, Arman Sarukian. dengan Arman Sarukian kan. Iya. Itu udah gua ngelihat itu begini, gua ngelihat itu kayak untuk yang kayak tadi gue bilang itu kan, kalau misalkan Conor McGregor kita percaya tangan kirinya kuat, sebagaimana Khabib Nurmagomedov kita percaya ground game-nya kuat karena dia tidak pernah dikalahkan di ground game. Iya. Kalau dia udah narik ke ground, udah tuh dia udah pulling opponent under the waters, bilangnya kan gitu. Nah, Charles Oliveira kuatnya di mana?
Di ground, berarti dikalahin sama ground game gitu. Nah gitu iya, maksudnya gitu. Jadi gue tuh kayak masih gak percaya kalau misalkan kekuatannya Charles Oliveira itu di ground game-nya tanda petik ya, which is ground game itu tidak terkalahkan. Masih ada yang bisa ngalahin gitu. Iya, jadi makanya menurut tuh Topuria akan menang mudah. Gak menang mudah tapi Alot ya. Alot. 5 ronde berarti sampai decision apa finish nih? Kayak biasa kan Topuria finish nih. Finish ya. Finish tapi gak sampai ronde 5. Oh iya. Gak ronde 1 juga. Oh iya oke. Gitu. Tetap alot ya. Kalau lu nanti kan kita lebih detailnya antara ronde 2 atau 3. Karena Charles Oliveira ngelawan siapapun pasti jatuh. Oke. Bedanya dia jiwa ksatria kuat kan. Jadi mau jatuh berapa kali ditambah bajinya kuat. Jadi orang gak berani ladenin di bawah. Yang berani ladenin Arman dan Islam. Dan kebetulan mereka menang. Lawan Dustin jatuh. Lawan Charles Oliveira lawan Justin Gaethje jatuh. Lawan Michael Chandler jatuh. Kalau Ilya yang jatuhin dia, gak bakal bangun lagi, gelap langsung mati lampu. Oh, ini tapi kan soalnya dia di beda kelas nih, lightweight ini. Masa mati lampu sih? Tapi ini adalah orang yang bisa ngejatuhin Max Holloway dan Volkanovski. Dan mati lampu gitu. Islam Makhachev pakai tulang kering loh, pakai tulang kering ke kepala Volkanovski, masih melek Volkanovski. Ini mati lampu gitu pakai tinju ya. Dan kalau misalkan bicara apakah bakal translate power dia di featherweight ke lightweight? Pertama, alasan dia gak mau main di feather lagi kan karena badannya udah gak kuat potong berat kan. Berarti emang bener-bener feather tuh bukan berat sehat dia. Dia sehat di lightweight. Habitatnya dia di lightweight. Iya, dan pasti untuk masukin ini jadi berat karir dengan duit sebanyak itu dia pasti ada nutrisi yang tepat lah untuk ke badan dia jadi bener-bener fighter lightweight gitu. Dan kalau misalnya dibilang wah ngeremehin Charles Oliveira, sepanjang gue nonton UFC, gue cuma pernah nangis nonton UFC sekali waktu Charles Oliveira versus Justin Gaethje. Saking gue senengnya, saking dramatisnya pertandingan itu. Dan gue selalu bilang gitu, Charles Oliveira tuh kayak versi penerusnya Tony Ferguson. Kayak Tony Ferguson tuh ngasih passing the torch ke Charles Oliveira. Jadi gue ngefans juga sama Charles Oliveira. Cuma ini reality bro. Reality ya. Lu juga itu bang ya, menang mudah juga ya, KO juga. Gue gak mungkin bilang menang mudah ya, karena lawannya juga berat kan. Cuman ya balik lagi, kelebihan dari si Topuria tuh adalah dia tuh boxingnya satu-satunya yang dia juga bilang sih kayaknya nggak ada yang punya kombinasi di MMA. Karena MMA tuh nggak butuh setup. Kalau lu ngelempar pukulan atau tendangan atau striking tuh lu nggak butuh setup dengan glove yang 2 ounce ini ya. Beda dengan tinju ya, lu butuh setup karena lu cuma pakai 2 tangan. Tapi Topuria nih punya kombinasi yang beda dari yang lain. Dia bisa lempar 6 pukulan di MMA itu jarang terjadi. Kayak dia bisa lempar kombinasi ya. Nah itu berarti dia menguasai footwork dan menurut gue dia punya tinju yang gimana ya? Pembaruan di MMA. Terobosan baru lah dia di MMA. Teknik bertinjunya itu kenapa dia bisa menang KO karena setupnya dia. Jadi tuh biasa orang tuh cuman ngeblok 3 pukulan tuh that's it gitu ya. Tapi ini bisa 6 dilempar. Berarti itu dia punya bukan sekedar udah footwork, body movement, terus habis itu kombinasi tuh udah kecampur dengan teknik MMA-nya dia. Iya, jangan-jangan lebih dari 6 sebenarnya bang kombinasinya dia, cuma belum ada lawan yang bisa ngeluarin dia lebih dari 6. Bisa jadi makanya dia benar-benar kayak punya sesuatu yang baru. Makanya gue seneng sama kayak waktu gue ngeliat Conor McGregor ya. Conor McGregor kan gue sebenarnya suka Conor McGregor setelah dikalahin sama Nate Diaz sebetulnya. Baru mulai suka. Sebelumnya gue wah ini mati aja nih orang dulu gitu bro. Asli kesel banget gue, pengen banget lihat dia kalah. Tapi begitu dia kalah tuh kayak wah nih manusia juga nih ya. Kayak gue pengen lihat dia comebacknya gitu-gitu. Iya. Nah Topuria nih juga sama, gue masih ngeliat nih kayak wah kalahnya gimana nih orang ya kayak gitu. Pengen gue lihat dia kalah juga pengen. Tapi lawan Oliveira mah masih megang Topuria lu bang. Masih kalau dengan kombinasi dia itu sih gue rasa Oliveira nggak bisa bendung sih, agak susah buat ngebendung. Kecuali bukan malamnya Topuria. Jelas bukan malamnya Topuria kalau kalah ya. Kalau kalah udah jelas bukan malamnya. Tapi kalau lo gimana? Apa? Kalau lo gimana? Topuria sama Charles Oliveira. Oliveira kan GOAT lu. Enggak juga. Jadi gue belah dada lu, kanannya Charles Oliveira, kirinya Alexa Grasso. Iya. Iya enggak lah. Bukan Dagestan. Enggak lah. Enggak tapi ya. Dia. Oh iya bukan Dagestan. Dia bukan Dagestan. Ya Topuria Charles Oliveira menangnya enggak akan mudah sih.
Udah pasti itu akan alot. Maksudnya ini juga. Oh, lu juga sama Topuria juga. Ya kayaknya menang masih Topuria sih. Ya tapi ya sebenarnya supaya adil harusnya gue bilang Oliveira sih ya. Oliveira bang, biar kalau misalkan salah podcast ini nggak salah benar-benar. Oh itu bang Kemal Oliveira gitu. Lagian kalau salah juga suka-suka lah. Iya, nggak bisa menang menurut gua kalau Oliveira bisa menang asal dari awal dia langsung main ground game. Cuma masalahnya BJJ-nya Topuria juga kan bagus kan. Kita tuh selama ini ngelihat dia menang-menang karena ini doang. Sebenarnya dia kan BJJ artis. Beda, bukan stand up fight. The Wizard Ryan Hall. KO bro. Iya, itu raja acak-acak. BJJ. Masalahnya si Oliveira itu kan sebenarnya agak lemah digulat. Iya. Takedown-nya tuh takedown BJJ dia, nempel-nempel kayak gitu loh, bukan yang nge-shoot. Iya, bukan nge-shoot ya. Nyari variasinya dari udah nempel-nempel baru dia dapet megang kaki, megang kepala Iya, gitu, makanya ya. pas lawan Islam kan dia agak kurang berkutik tuh. Iya, karena nggak nge-shoot ya. Bener, pasti agak susah knockdown si Topuria juga. Iya. Tapi memang kalau dia nggak mikirin 5 ronde misalkan gitu, dia ngegas dari awal mungkin menang. Ini biar kalau podcastnya nggak masalah dihujat juga. aja. Salah juga. Kalau gue bilang bodoh amat. Bodoh amat bang. Tapi Jadi kalau pas Oliveira menang, klip itu yang keluar gitu. Karena bener kan gue harus Oliveira gitu. Iya, Lumayan ya gitu. Tapi kalau gue sih, kalau gue pribadi ya harus pasti di atas kertas harusnya Topuria sih yang menang sih, kecuali bukan malamnya. Iya, kalau kalah ya tinggal ngomong gitu. Iya. Apa susah? Iya ya, tapi sekali lagi ini juga pertandingan pertama dia di divisi yang baru kan. Itu Jadi dia. Kita juga belum melihat tantangan baru ya, apakah dia pecah telur atau enggak. Cuma dari pertandingan yang kita akan terjadi yang sudah diumumkan sama Dana White, kecuali John Jones sama Aspinall yang masih dirahasiakan. Kapan? Ya belum, kayaknya mungkin 320 atau akhir tahun tuh berarti 32 berapa ya? Akhir tahun ya. Berarti kan ini sudah bulan sekitar mungkin summer ya, harusnya liburan summer sih. Cuma ini kan kart yang bagus disimpan sama Dana White untuk liburan summer kan. Iya. Jadi yang kemarin-kemarin kayak pertandingan yang jelek-jelek gitu karena belum masa liburan Amerika aja gitu. Ini sekarang masa liburan summer, keluarlah kart-kart yang luar biasa gitu. Kayak ada Kamaru Usman lawan Buckley, idola kita tuh bang. Yoi, canggih tuh. Terus ada Topuria Oliveira, ada Max Holloway, Dustin Poirier 3. Ini adalah farewell-nya Dustin Poirier ya. Terus ada Duplessis sama Khamzat Chimaev, ada Whittaker lawan idolanya Sardo The Reader ya kan. Terus ada ini yang sangat saya nantikan ya, walaupun ini sudah terjadi juga, Pantoja kayak Kara France ya kan. Itu di seru sih. Si ini Ilya dan Charles. Iya, di 1317 juga mantap, bareng. mantap. Terus ada Kari Roundtree lawan Jamal Hill. Cuma tadi ada informasi bahwa ternyata longest aktif UFC win streak welterweight sekarang kan, di welter semenjak JDM naik kan jadi stuck banget nih. Ternyata JDM itu kan winning streaknya 8 sekarang 18, posisinya. ya, 8 yang winning streaknya yang lagi on the road lah, yang lagi on the road gitu. Terus yang di bawahnya JDM itu ada dengan 7 kali longest aktif UFC win streaknya Shavkat Rakhmonov 7. Terus Michael Morales yang kita bahas tadi, Michael Morales yang kayaknya bakal the next bisa title shot juga nih Michael Morales nih, karena menang menjanjikan kemarin kan ronde 1, sama Joaquin Buckley yang lagi 6 naik daun. lagi naik daun. Nah dari pertandingan yang tadi gua sebut dari G lagi ya, menurut lu mana yang bakal dramatis? Ini prediksi aja, prediksi yang bakal boring yang mana, yang bakal dramatis yang mana? Nah dari Bang M dulu dah. Dari Dulu Bang M. gue agak skip nih kalau ditanya gitu. Coba gua urutin lagi ya. Pertama ada Sean O'Malley sama Mark Merabdashvili. Itu boring tuh. Enggak lah bro. Wah gila. Boring bro kayaknya. Enggak lah. Sama sih kayak Iya, bro. udah jauh dari Gini. Itu dendam banget. Paham gue. Iya. Cuman gini, Ya. satu-satunya kemungkinan Merab itu kalah tuh cuman kalau dia kena counter. Oke. Karena dia Merab itu gaya bertarungnya kan berkali-kali dia jatuh tuh gara-gara kena counter. Dia tuh terlalu brawler, saking ngebrawlnya tuh tangannya turun-turun. Iya kayak waktu lawan Seudo. Iya, Seudo kena kan. Itu mundur. Berkali-kali itu terjadi kayak dia tuh nge-set up takedown tuh dengan ngebrawl. Iya, nah, itu tuh kan pasti kemakan counter tuh. Pasti Xian tuh itu, tapi itu kayaknya udah belajar. Iya. Kita udah belajar. Menurut gue kayak satu-satunya kemungkinan dia untuk Boring. bisa menang. Oh, menang. Paling enggak, tapi kan kalau Merab tuh kan gaya bertarungnya kan nggak punya finish. Nah. Jadi kemungkinan tuh pasti akan ground position
nonstop tuh sampai 5 round ya udah. Tidur dah. Iya, shoot terus. Kita semua. Shoot terus. Shoot tidur. Makanya dia menghibur dengan beratraksi, Bang. Iya, makanya itu benar, tuh gak benar. bakal bosen kalau menurut gue. Lu Benar, juga benar. gitu-gitu lu bilang bosen lu. Iya, tadi lu juga bilang Bosen, Bang. boring. Emang tetap bosen walaupun beratraksi. Oh Ya gitu. kayak Colby lah, dia tahu gaya bertanding yang bosen. Iya. Gimana biar orang gak bosen, dia beratraksi dengan karakternya kan. Iya, kita kemarin kan seru gara-gara lawannya Umar. Umar tuh kan maksudnya kan lawan yang kayaknya tuh wah susah nih buat dikalahin nih counter iya. hebat. Tapi kan kalau si Sean O'Malley kan udah pernah kalah jelas. Iya, jadi itu ya. Nggak Jadi kaget, nggak kaget. Iya, nggak kaget. Kita nggak nunggulin lagi. Jadi menurut Bang M dan Sardo yang boring dari semua tadi yang match yang gua sebutin adalah Sean O'Malley sama ini ya, sama Kayaknya mungkin Merab Dvalishvili. Enaknya gini, Ya. enaknya tuh bukan dibilang yang dari paling boring atau enggak. Kita satu persatu terus kita bakal bilang boring atau enggak. Iya, Mau enggak? Bang, kayak Oh, lu gitu. mau gitu Iya, aja itu ya? boleh tuh. Nggak hafal juga, Benar. Nggak hafal juga Biar kita. nggak skip. Kalau Iya, kalau iya. menurut gua Iya. malah ini bakal menarik Seru. banget nih dan gua bakal menunggu Iya. kali ini Sean O'Malley yang menang. Iya Oke, sih. oke. Kalau Semua gue orang juga berharap sih itu berharapnya ya. gitu. Orang berharap, cuma, Gimana? aduh, Cuman gimana? gimana ya? Berarti gini Pukulan aja deh. mana? Berarti gini aja. Gua kan tadi kita ngomongin soal peringkat soalnya kan. Gua Iya, iya. dari gua ya. Gua peringkatin nomor 1 gua siapa. Sampai ini kan berarti ada total ada 8 pertandingan ya. Iya. Yang akan. Iya, ada 8 nih. 8 pertandingan. Sampai Gua akhir tahun. Iya bener. Bukan sampai Oh, belum tahun, ya? Bang, Sampai summer. Sampai tahun depan. 9. Tahun depan. Ramadan. Sampai Asal ngomong aja gua. sampai Jangan, sampai jangan. COVID lagi. Sampai Iya. COVID lagi. Ini kan yang dari nomor berat juga sih emang ini berat ya. Tapi dari kita bareng-bareng aja deh. Iya, Dari iya. nomor 8 dulu ya. Yang tadi aja nomor tuh. 8 dari nomor 8 dulu ya. Nomor 8 gua ya. Iya. Atau enggak nomor 8 deh. Nomor 8 gua yaitu nomor 8 gua ada di Merab Dvalishvili sama Sean O'Malley. Hah? Lu bilang bosen juga? Iya, gua maksudnya enggak ya bukan bosen atau apa. Setelah Dari- pertemanan yang kita lain. selama ini tuh, Iya. Jangan. Lain. Ya dibanding yang lain karena ini berat loh, pertandingan ini seru banget semua loh, Ge. Iya makanya. Jadi gue 8. Lu 8 lu siapa? Merab Dvalishvili, Sean O'Malley. Nih lu lihat nih. 8 lu berat siapa? banget ini, 8 lu, berat 8 lu. Gue nomor 1 JK Saragi deh. Ah, pastilah harus lah. Sama Kacau yang ya. Gua sama nemu. yang Road to UFC ya, semangat buat yang Road to UFC juga. Gue Semoga menang. nemu 8 gue 8 lu siapa? Pantoja Makara France. Oke, Ah, oke, seru, enggak. seru itu. Itu seru Seru itu, itu, Bang. gila lu. Ya udahlah. Lu, ya enggak apa-apa. Kayak ngeliat Pantoja lagi melakukan Iya. hal seperti apa. Ya enggak apa-apa. Kayak Lu Makara France nomor apa 8 lu gitu. siapa, Dok? Sean Sama O'Malley Sean O'Malley Merab. Oke. Iya. Berarti dari gue lagi nomor 7-nya ya. Aneh banget. Nomor 7 gua itu yang bakal di atasnya si siapa? Merab Dvalishvili sama ini The Reader Whittaker. Nomor 7 gua. The Reader sama Whittaker. Nomor 7 lu siapa? Share dah mal biar gue bisa lihat juga. Bang. Share ke IG gue. Iya. Share dulu Disebut ya. Satu-satu Gua terus Bener. tanya. gua share ke ini ya, gua share ke grup aja ya. Boleh. Nih, gua buka. Otak gue sulit nih. Iya bener juga. Gua share goblok. Kalau gue ini Iya. Jamal Hill sama Khalil Roundtree. Enggak tuh seru banget. Perang, Ge. parah. Sesimpel Iya, gara-gara iya. gue nggak terlalu Iya. suka Nggak invest sama ya, nggak Jamal invest. Hill. Jamal Hill. Nggak Oke. terlalu suka gue. Berarti kalau gue nomor 7 gue adalah Whittaker sama The Reader. G adalah Khalil Roundtree tadi ya sama Jamal Hill. Lu siapa Iya. nomor 7-nya, Dok? Usman Bakli. Wah, anjing itu seru banget. Dok. Sorry, Nggak, Tapi enggak ya oke enggak gue masalah. boleh urut ubah nggak? Ah. Usman Bakli. Usman Bakli. 7 Usman Bakli. Oke, nggak apa-apa. Alasan lu kenapa, Dok? Karena ini kenapa? Usman udah tua, udah Iya. losing streak, Ah. lututnya udah mau lepas. Iya. Lawan Bakli. Lawan Bakli. Oke. Lu nomor 7-nya, Bang? Kalau gue soalnya Usman sama Bakli, gue nomor 6-nya. Iya, gue Pantoja Kaikara France. deh. Nomor 7 lu? Iya. Wah, itu baku hantam, Bang. Iya, cuman Ah. kelas kecil. Flyweight. Flyweight. Nggak pecah-pecah ya. Nggak pecah-pecah, susah mau bikin pecah. Oke, jadi di situ ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Nomor 7 lu itu ya. Gue nomor 6-nya tadi Usman sama Bakli. Lu nomor 6-nya siapa? Jamal Hill. Jamal Hill, Khalil Roundtree. Lu nomor 6-nya? Whittaker the Reader. Whittaker the Reader. Oke, lu nomor 6-nya? Usman Bakli. Usman Bakli sama kayak gua. Oke, di nomor 5 bener Kaikara France sama itu Iya. karena kan flyweight. Tapi itu pasti seru baku hantam itu. Harusnya sih, iya. Tapi masih bisa ya itu nomor 5 kita ya. Masih bisa ada kemungkinan Kaikara France nampol sekali Pantoja KO masih ada. Iya Jadi sih. seru makanya dia pasti nomor seru 5. sih. Pasti seru sebenarnya sih. Dan Pantoja masih sulit Iya. dikalahkan kan untuk di flyweight. Jadi ini pertandingan akan alot dan seru. Lu nomor 5-nya siapa, Ge? Whittaker sama The Reader. The Reader, oke, Whittaker The Reader. Whittaker. Masuk akal sih, tapi feeling kita ya menang The Reader. Cuma ini pertandingan agak-agak kurang aja. Tapi lu siapa nomor 5 lu, Dok? Lu tidak setuju, Bang? Apa nih ya? The Reader menang.
Iya. Enggak tahu nih gue. Enggak tahu lu ya. Masih 50-50. Masih gua Karena Whittaker nih juga gimana ya? Iya. Whittaker fight terakhirnya apa sih? Iya, Khamzat. Yang patah rahang. Iya, belum ada menang lagi kan? Belum ada. Belum lah bro, itu dia. Nah itu aja pertanyaan gue yang itu. Pertanyaan gue adalah kalau alasan dari Dermon yang menang, apakah Whittaker udah trauma aja kali sama. Iya, antara trauma atau udah sembuh, udah di cover belum gitu. Kan dari jago banget. Sesembuh-sembuhnya bro. Iya kan, tinggal di behel bro. Dipaku kan gigi, rahang. dipaku ke gusi. Pertama kan retak karena dipukul ini kan di DP. Retak dulu. Iya. Dia masih nggak ditangani, dia mikirnya udahlah next fight. Iya. Next fightnya ketemu Khamzat. Yalsi. Gitu ya. Jadi lu masih 50-50 yang Whittaker The Reader, Bang. Gue The Reader masih megang. Gue The Reader. Fix tuh. Kalau nomor 5 gue. Nomor 5 lu siapa? Patoja Kai Kara-France. Patoja Kai Kara-France. Bukan karena nggak seru, tapi yang lain lebih seru. Gitu. Iya benar. Nah lu siapa Bang nomor 5 lu Bang? Nomor 5 lu siapa? Whittaker The Reader. Oh, Whittaker The Reader ya nomor 5 lu ya. Oke, berarti kita masuk ke 4. Nanti pas masuk 3 besar kita dari 1 ya biar seru ya. Nomor 4 gua, anjing ini udah berat nih. Tar ya. Nomor 4 gua itu adalah Jamal Hill Khalil Rountree. Jatuh ke situ sih gua. Jamal Hill Khalil Rountree. Kita udah 4 kan ya? Udah 4, ya? udah 4. Oh ya, berarti gua berarti tinggal 3 anjing. Gua Jamal Hill Khalil Rountree gua. Nomor 4 gua. Lu G. Karena itu pilih sama Sean O'Malley. Oh, nomor 4. Nomor 4 baru. Anjing, karena ada bad blood di situ. Oke. Tolong di list nanti ya. Sesuatu Lupa soalnya. Coba ya takut ya langsung di list. Diingat ya di episode prediksi siapa nih yang paling bener nih gitu. Terus kalau lu siapa? Nomor 4 lu sama Khalil Rountree ini atau lu ada nama lain? Duplessis Khamzat. Gokil juga lu, Do. Oke, enggak ada masalah. Lu siapa Bang M? Gua nomor 4 lu. Jamal Hill Khalil Rountree karena dia sebenarnya pasti seru, cuman nggak ada title fight. Oh, nggak ada pertarungan. Nggak ada, nggak hype gitu aja, ya. kurang hype aja. Ya, gue dari situnya sih. Nah, ini sekarang 3 besar nih ya. Dari nomor 1-nya dulu ya. Oke. Anjing. Nomor 1-nya kita sebut barengan aja lah. Nomor 1-nya ya. Oke. Dari kita bareng-bareng gue hitung ya 3, 2, 1 sebut ya. Topuria. Enggak, Holloway gue. Topuria Oliveira. Holloway. Max Holloway, Dustin Poirier. Itu baku hantam, garis keras itu. Baku hantam. Kalau gue itu nomor 1 gue Max Holloway, Dustin Poirier. Alasannya itu sih. Ini farewellnya Dustin Poirier pasti habis-habisan. Max Holloway juga pasti mau menghibur karena ini pertandingan perpisahannya Dustin Poirier nggak mungkin dia. Ya pokoknya ini pasti baku hantam gas dari awal nih. Tampol-tampol nih tunjuk tengah terus kali nih Dustin Poirier. Jadi gue nomor 1 gue itu. Lu juga tuh Topuria ya? Topuria. Alasannya sesimpel gara-gara mungkin kita akan melihat hype-nya plus hype-nya bagus. Oh enggak, mungkin kita akan menyaksikan the birth of a star atau the matinya. The death of the tamatnya of the Topuria. rising star. Iya. Iya, kalau gue justru pertandingan kalau Topuria gue nomor 3 karena Topuria itu udah pasti kemungkinan lolos cepet ya ada nih KO cepet, maksudnya langsung gitu habis. Justru yang bakal alot itu Duplessis Khamzat Chimaev gitu. Jadi gue justru nomor 2 gue adalah Khamzat Chimaev sama Duplessis, terus habis itu baru Topuria Oliveira. Karena based on kalau si Holloway sama Poirier udah pasti tampol-tampolan darah-darah kemana-mana ini udah pasti kan. Pasti kita siapapun yang menang kita ikhlas lah gitu. Mau Poirier yang menang, wah seneng banget karena di farewell. Mau Holloway yang menang, nggak ada yang nggak seneng juga sih. Poirier pun kayaknya ikhlas ya udah nggak apa-apa lu yang menang gitu. Itu dia. Itu jadi itu udah pasti hancur-hancuran pertandingan itu. Tapi kita semua sepakat ya. Kalau gue juga sama Khamzat kedua gue. Khamzat gue kedua. Iya, soalnya gue Khamzat Chimaev gue kedua, Topuria gue ketiga baru. Iya. Alasan lu dong nggak masukin Dustin Poirier sama. Kalau gue nomor 3 Hill Rountree karena itu pasti pecah, cuma nggak ada pertaruhan. Nomor 2 Holloway Poirier, nomor 1 Topuria Oliveira. Kenapa Holloway Poirier nomor 2? Karena ini tuh kayak tadi dulu. Yang kalau berlagu sorry ini belum jingle bro, nanti aja nanti jasa skip jingle bisa. Tadi kayak kata Bang Kemal bilang kalau Holloway atau Dustin yang menang kita ikhlas. Itu yang ngebikin kita kan nonton pun nggak apa-apa, kita bangun kesiangan terus buka handphone terus dikabarin Dustin menang, oh ya udah. Holloway menang, oh iya ya udah. Topuria Oliveira nih yang bikin kita. Oh iya oke. Nungguin. Tapi jujur gini, kalau menurut gua ya, gue juga sama tuh. Ilya Topuria itu kenapa gue taruh di 1 gara-gara
gue berharap misalkan gue berharap Ilya Topuria menang. Iya, ada Tapi siding gitu. kalau yang Kemal ya, gue tuh sepakat sama Kemal itu, makanya pas gue denger iya juga ya Max Holloway kalau ditaruh satu ya. Seandainya Max Holloway sama si Dustin Poirier itu menang, berantem, kita nggak bakal nanya siapa yang menang, tapi nanya menangnya tuh kayak gimana. Karena kita tahu nih, ini nggak bakal satu pukulan doang. Dan nih. satu hal yang menurut gue bikin mutlak bikin Holloway Poirier nggak nomor 1 adalah that's it gitu. Kalau udah selesai pertandingan that's it. Tapi kalau Topuria atau Oliveira, Topuria menang, wih apa nih selanjutnya? Jadi nggak nih lawan Islam? Oliveira menang, anjing mati nih Topuria dia nih. ngincar sejarahnya mah. Tapi kalau historicalnya. Oke, dadah Poirier, thank you, keren gitu. Tapi sama sih gue juga gitu. Gue juga sama. Makanya kan gue bilang kan tadi kan the birth of a star atau the dying of a rising star gitu. Ini sebenarnya kayak match fan service lah gitu. Match fan service. Karena Poirier udah mengabdi sekian lama. Iya, fan service ya. Kalau lu nomor 2-nya siapa, Bang? Nomor 2 Duplessis Chimaev. Khamzat Chimaev. Nomor 3-nya baru Dustin Poirier. Max Holloway. Kalau alasannya kenapa Duplessis sama Khamzat nomor 2? Kalau Max Holloway Dustin Poirier, gue pasti terhibur. Iya, pasti terhibur, tapi gue nggak invest ke mereka dari. Nggak tahu gue dari dulu terhibur aja sama mereka, tapi kayaknya biasa aja gue sama mereka. Dustin itu kurang apa ya? Iya. Tapi Dustin Poirier sepanjang karirnya dia ketemu lawan tuh kuat-kuat semua sih. Jelas, iya. Dia jadinya tuh kayak gatekeeper kalau menurut gua. Gatekeeper Raja tapi tanpa mahkota kan. Iya, benar. Jago tapi nggak tahu kenapa ada yang kurang dari dia. Kalau menurut gua ya, Poirier, pasti kan ada tiap banyak. title fight selalu bukan malamnya, Bang. Iya kan, makanya. Di fight yang lain malamnya. Itu dia sangar tapi nggak bisa naik ke puncak. Iya, sedih juga kisah hidupnya. Dan dia tuh ngelewati fase ada Khabib dan dia melewati fase ada Islam. Iya. Dia melewati ada Conor McGregor. Iya, semuanya dia. Dia Dia lintas generasi dia. Iya, lama dia di petarung UFC. lintas generasi itu. Termasuk Max Holloway sebenarnya tahu. Iya. Max Holloway dari Max Holloway Volkanovski masih ada rambut kan? Iya, tapi Max Holloway gak ketemu GOAT gitu, gak ketemu Khabib. Iya. Dustin yang ketemu. Iya, ketemu Conor, ketemu Khabib, ketemu Islam Dia Makhachev. cuma belum ketemu Aspinall aja sama belum ketemu John Jones aja dia. Semuanya dilawan. Iya. Benar. Tapi ya itu ya, tapi memang pertandingan ini kalian juga boleh tuh nge-rate juga ya kira-kira siapa yang dari ini karena memang Tapi Duplessis Chimaev nih seru nih pasti nih. ya pasti seru karena ini kan si Duplessis ini kayak aneh banget nih. anjir. Aneh-aneh. Terlalu aneh, heeh. Kita invested kalau DDP menang pakai cara apaan? Iya, gitu. aneh banget ini bisa bagaimana? Kok bisa nih kan banyak yang mempertanyakan nih. Nih kayak orang nggak bisa berantem tapi menang-menang terus. Iya, lu kalau ngeliat Iya. Duplessis itu banyak loh highlight Duplessis itu yang kayak mukul tapi oleng terus dia gimana mau nendang Jatuh gimana. dapat take down kan. Dia mukul jatuh terus kena take down. Aneh banget. Kayak beruntung banget. Tapi gue gak benci sama Duplessis gara-gara dia emang baik. Dia juga entertainer banget. Lu nonton gak sih? Iya, dia tiap press conference kan rage baiting terus. Iya, dan bikin nangis. press con Kelama Nina tuh kocak banget tuh. Iya. Iya, Dan kayaknya dia ada kemungkinan menang lawan Chimaev. oh ada kemungkinan menang lu Bang. Karena beruntung. Karena Beruntung itu beruntung adalah skill, itu, Mal. karena anehnya Iya, itu. karena nggak ketebak Mal, ya. beruntung itu ketebak. skill. Iya. Beruntung itu skill loh. Beruntung paling besar Iya. aspeknya. Karena di MMA beruntung kita yang bikin kan. Benar, iya. Soalnya Duplessis ini kayak Jiří Procházka versi lebih hoki dan Jiří Yoi. Procházka versi lebih Beruntung kan kesiapan bertemu kesempatan kan. Iya, dan kebetulan Duplessis di hokinya dapat nih. Bener. Iya, tapi Kesempatannya emang besar. jago. Iya. Masa Duplessis Khamzat itu juga prediksi gue bakal alot sih dan ini pembuktian Khamzat juga kan. Iya, Kita pasti dua-duanya invest pembuktian nih. sini. Ini Iya. pasti invest nih kita Invest banget. nonton ini nih. Dan sebaliknya juga kan kita mikir apa kalau DDP kalau DDP menang kayak gimana caranya? Sebaliknya kalau Khamzat menang juga kita pengen tahu Caranya gimana ngalahin Kayaknya di dunia ini gak ada yang tahu deh gimana caranya DDP menang nih. Ibaratnya gini aja waktu DDP lawan Sean Strickland. Tadi gue udah bilang kan DDP penuh dengan highlights yang dia mukul terus dia kayak gimana muter-muter gak jelas gitu. Sedangkan Sean Strickland itu adalah yang bener-bener ortodoks, Rapi. yang rapi Iya, gitu, rapi. yang ketat. Kalah dong Kalah, sama bocor hidungnya bocor. kan ronde kayak kan ada yang bikin meme-nya tuh kayak gini. Game plan ronde 1 lawan Strickland itu ya brute strength gitu loh. Terus si Sean Strickland counter. Waduh, ronde 1 ronde 2 kita di counter nih sama kuda-kuda Strickland. Terus gimana cara ininya? Udah ulang lagi aja terus sampai menang. Bener menang anjir. Nyebelin banget gue nonton tuh kayak
Kok kalah sih? Iya. Gila ya, tapi memang itu makanya gue Topuria ketiga, tapi gue justru Dustin Poirier sama Holloway, terus kedua gue Khamzat Chimaev Du Plessis. Karena tadi kita berdua sama ya Bang ya kita ada, ya. iya. Nomor 2 kita sama, jadi itu ya kalian langsung aja komen di bawah. Sama ini pertandingan summer, berarti nextnya adalah dengan card sebagus ini nih, cardnya bagus-bagus semua nih. Iya. Udah parah nih, udah gacor semua nih. Ya ini puncaknya kayak Jon Jones Aspinall nih. Nggak tahu, tapi menurut kalian Jon Jones Aspinall ini akhir tahun atau setelah card ini baru diumumin setelah selesai nih? Loh, berarti ini kan sampai 319 kan Du Plessis sama Khamzat tuh 319 tuh. Apakah 320 atau belum? Nanti Kalau akhir tahun. Sebentar. Kamu bilang Jon Jones lawannya Alex Pereira. Salah orang, kamu salah orang. Sorry, jingle langsung. Akhirnya. Aduh, ada jingle. Kamu salah itu orang. edit TikTok, itu editan TikTok. Editan TikTok. Nanti tolong diedit ya. Iya. Tolong dia langsung. Salah orang. Gue TikToker banget. Kamu salah orang. Iya. Wis. Beda lagu. Jasa skip jingle. Iya, nggak apa-apa. Kan ada yang kemarin ada yang komen, Bang sekali tampol kata Bang Em. Waduh. Dar. Anjing siapa yang komen tuh? Iya, ada yang komen gitu. Itu Bang Em udah tahan nampol tuh kan. Ada tuh ya yang gue. Ada tuh. Bangsat juga. Coba ayo kalau misalkan likes-nya banyak, Bang M next jingle. Boleh. Enggak anjing. Tapi Nah, dibikinin gitu di belakang. tiba-tiba. Nggak, tapi kapan nih kira-kira Jon Jones Aspinall dari prediksi kalian dari lu kayak akhir tahun kah atau setelah 319? Jon Jones Aspinall. Kan udah Dana White udah bilang udah tenang ada kejadian cuma nanti dulu katanya. Menurut lu akhir tahun game penutup tahun atau justru 320? Oke, tergantung misalkan gini. Di akhir ini kan kita masuki 319. Oke. Di tahun ini kira-kira bakal endingnya di mana? 3 berapa? Oke, 320. Gue hitung ya. Ini kan kita bulan depan 316. Bulan Juli 317, Agustus 318, September 319, Oktober 320, November 321, Desember 322. Kayaknya nggak bakal di tahun ini deh. Oh, karena Dana White pakai angka cantik 333. Sana arahnya tuh ya. Ada tuh angka cantik. Oke, ada Feng Shui ya. Angka cantik 333. Lu kata Zeus Tahunnya 333. kata tahun kuda air sekarang nggak cocok. Nih, pasti ini ada nih dari sini Dana White kan kita butuh angka cantik gitu kan. Terus ada satu orang yang bilang, "Pak, kalau 321 gimana?" Aduh, ngapain kamu 321? Mau lari gitu. 321 go gitu. ada. Bagus. Kita mau berantem. Selos juga pakai angka cantik kagak lah tapi 333 gitu kan. Anjing. jadi lu The gak ada trigonometry tree gitu. Lu tapi gak ada. bisnis, Nggak, Mal. tapi lama banget tiga. Tiga. Kapan nanya tahun Juni 2026 kali ya. Iya. Udah tutup UFC. Iya, udah kan bangkrut. 2002 makanya dibilang kan 2026 nih kita sepakat nih. Gitu. Oh gitu. 333. Tapi lu bukan tahun ini Jelek ya. kalau 321 jelek. Iya. Jadi lu bukan tahun ini tapi. Bukan. Kalau lu Dok kira-kira 320 kah Kalau gue atau curiganya malah nggak tanding mereka. Makin kesini kalau gue ngeliat ya dari live-nya si Dana White, kan Dana White ngumumin Topuria Oliveira perebutan sabuk aja ya. lewat live kan, lewat live Instagram. Terus Iya. terus dia ngomong-ngomong tentang Jon Jones Tom Aspinall tuh kayaknya ini sebenarnya bahkan dari awal tahun tuh udah dinego. Cuma kayaknya alot di negosiasinya nih sama pihak Jon Jones, terutama pihak Jon Jones ya, karena Tom Aspinall pasti siap kapanpun gitu. Iya. Terus baru-baru ini juga rame tuh ada video Twitter. amatir ya si Jon Jones lagi mabok tuh di Thailand. Oh iya. Dia dibonceng Lagi gitu sambil minum. cubit, iya, sambil cubit-cubit ini ya sopir. Iya. Digini-gini sopir naik motor. Aduh Jon Jones lagi nyubit, tidak lah gasnya. Gak jelas Pak dia. Dalam kondisi yang tidak siap bertanding juga terus. Iya. Wah pasti banyak negonya terus yang di ini kan Paddy Pimblett di interview sama TNT Harus Sport. dicopot ya. Iya dia bilang kok Islam Makhachev dicopot kalau dibilang kan ada yang bilang mungkin aturan baru dari Dana White supaya divisi nggak stagnan. Soalnya Ilia Topuria naik lightweight aja dilepas kan sabuk featherweightnya. Iya. Beda. Iya. Ilia waktu naik ke lightweight dia sendiri yang bilang dia nggak bisa lagi turun ke feather. Iya. Sedangkan Islam dia bilang dia mau tetap berkarir di lightweight. Gitu. Iya. Kedua si
Siapa? Apa ya tadi? Siapa ya? Wah, Gue jadi skip lah. Si John Jones. Biasa. Kan Islam dicopot, dia kan masih mau berkarir di lightweight, dia menjawab Paddy Pimblett dengan peraturan baru si Dana Paddy White. Pimblett bilang Iya. kenapa Islam Makhachev dicopot? Pertama, dia title defense sudah 4 kali. Iya. Kalau Ilya kan baru sekali. Iya. Kedua, dia nyelamatin event UFC 311 waktu si Arman cabut. Si sebenarnya berhak bilang, enggak, saya pengennya saya dikontrak lawan Arman, persiapan lawan Arman. Kok tiba-tiba ganti di Renato Moicano? Jadi dia mau aja kan nyelamatin ini. Berarti udah bener-bener company man lah, udah setia sama UFC. Tapi kenapa dicabut? Seharusnya kalau emang Islam dicabut, John Jones juga dicabut gitu. Si Paddy Pimblett ngomong gitu kan di TNT Sport. Si John Jones komen langsung kayak, emang gue peduli. iya emang gue peduli. Iya. I'm living my best life right now. Kayak wah ini gak ada di state bertanding nih dari omongan dan mentalitasnya. Gak ada ya. Jadi gak, menurut prediksi lu malah gak akan bertanding ya. Iya vakant ini pasti ntar Thomas Pinal suruh bertanding lagi. Ini yang gak bener nih. Kalau John Jones gak tanding, siapa yang mengisi 3-3-3 nanti? Gak ada. Trigonometri John Jones versus sopirnya di namanya tapi gini, gue pengen jelasin gini. Kalau gue malah ngelihatnya itu adalah persiapan John Jones yang bertanding. Ini dia lagi sama The King Jiu-Jitsu, siapa namanya? Craig Jones. Bukan. Si Gordon Ryan. Gordon Ryan. Lagi latihan lu sempat lihat Kelamaan Pak persiapan. Iya, kelamaan. dari kemarin udah sama Gordon Ryan. Iya. Keren banget 41. itu loh. Itu saling beradu-adu kayak sprawl apa gitu-gitu. Dan kerennya John Jones bisa ngimbangin. Gordon Ryan tuh sejago itu Pak. Sejago itu Pak. Iya. Gila, Ajaib dia. Lu tahu Gordon Ryan enggak Mal tapi? Jadi Gordon Ryan itu di pertandingan Di BJJ. itu tuh udah ibarat the king lah, udah Iya, goat-nya. Dia pernah tanding sama orang, dia jalan terus ke komentator dikasih kertas gitu. Dibilang sama komentatornya nanti buka setelah pertarungan selesai. Dia menang lah triangle kan. Iya. Terus komentator buka satu kertasnya itu cuman ada segitiga. Terus tulisan who's next. Iya, itu viral tuh yang segitiga Dia udah nentuin nih pengen kuncian pakai dia bisa pakai. Iya itu Tapi John Jones bisa ngimbangin, bayangin kalau MMA udah di elbow kali Gordon Ryan. Kalau MMA ya gitu ya. Tapi kalau lu Bang, kejadian gak Bang tahun ini? Gue buat ngimbangin aja sih, gue berharap akhir tahun lah ya. Berarti 3-2-2 ya? Iyalah. Iya. Biar apa? Ya namanya juga prediksi kan. Iya. Penting Bang 3-2 cantik. Gacan 3-3-3 bro, namanya trigonometri. Bisa itu kalau ngikutin angka doang mah. Iya makanya 3-2-2 mah tetap cakep angkanya. Masih Bang. Logonya segitiga nanti. Iya. Tapi memang kalau kejadian, kalau gue pribadi gue sama 3-2-2 kemungkinan akhir tahun tuh kejadian tuh John Jones Aspinall tuh ya kejadian. Cuma gue kalau prediksi gue di 3-20 siapa coba? Siapa? Rematch Ankalaev Poatan. Iya. Itu 3-20 itu udah 3-20 feeling gue tuh Ankalaev sama Poatan itu. Itu udah paling mungkin karena kalau misalkan nih kita ngomongin prediksi ini namanya prediksi ngaco-ngaco juga ya. Misalkan kita ngomongin 3-2-1, feeling gue 3-2-1 itu akan ada perebutan Federer lagi. Berarti akan ada mungkin prediksi gua. Nah itu Evloev lawan Volkanovski tuh. Volkanovski Evloev tuh di 3-2-1 lah gitu. Karena yang masuk agenda nih Merab udah main, Pantoja udah, Islam udah, JDM Nah itu Islam. kalau menurut gua 3-2-2 tuh Islam JDM. Tapi kan Iya. John Jones bukan John Jones Aspinall. Gak mungkin pensiun juga masalahnya. John Jones Gua rasa kayaknya Kenapa masih mungkin? belum. Dia juga gua rasa dia tuh Masih punya penasaran. punya apa tuh namanya Dana White privilege lah. Iya. Bebas dia mau ngapain aja tuh di UFC bebas. Iya. Apa kata orang dia juga nggak peduli kayak Iya. gitulah. Jadi kayak bebas aja mau ngapain, dan dia di UFC kan udah lama ya. Iya. Dan dia juga Melewati 3 era Pak. Iya, GOAT-nya sebenarnya belum bisa digeser kalau ngikutin dari umur ya. Iya. Dan dia juara 2 kelas, semuanya kayaknya udah dapat semua. Terus Semua kalau checklistnya udah. iya, dan dia kalau dia keluar nih, dia bisa pindah ke organisasi lain, UFC yang sedih. Itu juga maksud gue kayak susah deh kalau dia mau pensiun juga susah. Susah ya. Susah. Tapi ya gue akhir tahun sama awal tahun antara dua itu dong. Kalau nggak JDM Islam, Aspinall John Jones, pokoknya dua ini doang dah. 3-2-1 feeling gue udah Volkanovski Evloev. Kejadian itu pasti. Alex Pereira dulu, Ankalaev rematch, habis itu Volkanovski Evloev kan perebutan gelar Federer. Habis itu udah antara JDM Islam, John Jones Aspinall. Udah itu doang agendanya. John Jones siapa kira-kira kalau lawan di luar Aspinall kan Pereira, tapi susah kan. Itu dia yang kalau menurut gua dia pindah. Kalau dia pindah kayaknya nggak ada organisasi yang sanggup beli juga sih Bang. Karena kayak ini Francis Ngannou,
dia terlalu bintang di UFC keluar terus dibeli, tapi orang nggak tahu nih mau diaduin sama siapa. Bener. Itu Tapi dia masih mungkin kayaknya ketemu Ngannou di PF. Oh iya. Di punyanya si Jake Paul itu. Tapi si Francis Ngannou juga lagi stres-stresnya nih. Iya, lagi habis nabrak orang ya. Iya, lagi hancur-hancurnya. Apalagi kan dia baru meninggal kan putrinya. Iya. Terus dia lagi hancur-hancurnya. Iya, habis nabrak meninggal, membuat putri orang meninggal gitu. Iya, Masih lagi hancur-hancur. Iya, belum tanding tinju kan pada mungkin banget deh. John Jones tanding tinju mah pasti buset. Tapi kalau dapat dan privilege banget sih karena dari semua juara dia doang nih sisa yang Amerika. Iya. Amerika itu doang. Makanya nanti kita lihat ya kira-kira prediksi kita ini benar atau enggak. Kalau kalian juga punya ada komentar apa soal John Jones sama ini JDM Islam, langsung komen di bawah aja. Nanti berarti minggu depan tuh kita belum masuk tuh ya si siapa Sean O'Malley sama Merab tuh belum tuh minggu depan tuh. Udah fight week seharusnya Bang kalau minggu depan. Ini kan kita tanggal berapa sih? Ini kan tayang minggu ini. Minggu depan dia kan tanggal itu 8 kan? Dia oh iya, iya, masih ada satu lagi dah, 1 minggu lagi kita belum bahas, habis itu baru kita bahas ini. Sama itu sebenarnya masih jauh sih, cuma Sean O'Malley sama ini sampai dari Sean O'Malley sampai akhir tahun nanti kita nobar terus-terusan tuh. Nobar. Udah nggak ada nggak kartu yang jelek, rame semua itu. Apalagi nanti tuh 333 tuh. Tahun depan. Ya udah kalau gitu. Sponsor tuh 333 tuh. Udah ada sponsor dari Mola. Iya, wah 333 kenapa dari Mola? Dari Mola lagi. Ada yang notice tuh Bang di komen. Setiap episode Bang Em Mola selalu dulu. keluar kata-kata itu dari mulutnya Bang Em. Iya. Berarti untuk ending ada jingle atau pantun buat closing kita. Pantun silakan ayo. Kan lu tadi udah jingle. Gak ada masa ada Ini pantun. kursi kesenian. Aduh, masih kurang nih anjing. Kursi kesenian ini mal. Let's go. Kursi kesenian. Ini kursi kesenian yang duduk sini bakal kursi. Dan lu tahu apa? Iya. Gua bakal ngomong kalimat pertama dan bakal diselesaikan sama satu. Ada anjing. Coba tes. Oke. Menantang. Iya. Ada nih. Coba. Ada nih. Nih, ini kalau kurang dikatai, kalau nggak lucu langsung tiba-tiba cut aja udah. langsung itu dari patah aja. Lihat mata gua ya. Iya. Ini arahnya mau kemana? Kalau misalkan jadi, ini keren banget nih. Damn. Ini keren banget nih. Iya. Sebentar ya. Gue bikin dulu nih kata-kata depannya. Sebentar. Terlalu serius nih. Oke. Ada pria sama waria. Cakep ya benar. Jalan ke pasar beli terasi. Oke. Beli terasi apa? Ada apa? Ada. Ini. Coba. Lu lihat di belakang Kemal nggak? Iya, coba. Ada. Lihat. Ada pria sama waria. Jalan ke pasar beli terasi. Kalian lihat Ayo dong Mola. penampilan kita. Link pembeliannya ada di sini. Oh salah dong, masa lu pembelian. Maksud itu? Maksud lu apa? Kalau promo bangsat. Kalau mau ngeliat Charles Oliveira, ayo kita nonton UFC gitu. Ya, kan gue lihat di belakang Kemal, bukan yang dipegang Bang. Gua ada ini, gua pantun penutup deh dari. Boleh. Asik. Iya kan? Gak penutup dong. Kalau misalkan lu ikutan pantun berarti harus semuanya yang ikut serta. Raden. Setuju. Raden mau Raden. Kenapa Raden ikut serta? Raden. Siapa Bang M ya? Enggak, Cok. Gue nggak kuat mikir nih. Ada apa namanya tartar? Oke. Ada jomblo ngenes pada malu. Cakep. Iya. Ini jomblo pada binal. Cakep. Ada. John Jones lu kabur mulu soalnya tahu bakal dikalahin Aspinal. Yes, langsung.